102,8 Serangga FM, pencinta Serangga masuk di jam kedua. Saat ini sudah di jam 8:16. Hari ini Rabu 7 September 2022. Nah, seperti biasa kita sudah live di Instagram Serangga FM. Dan kita akan live by phone. Kebetulan narasumber kita sudah ada di ujung telepon, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Bapak Beni Warsa ATD MSI. Temanya amankan perlintasan kereta. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pasang palang pintu hingga rekrut penjaga. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ternuhun sudah ikut bergabung nih Pak. Kita ganggu sebentar sebelum mulai kegiatan pagi nih Pak. Terkait dengan sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang akan pasang palang pintu kereta api di 6 titik rencananya, begitu ya Pak Kadis? Iya, memang rencana kita untuk tahun ini akan kita coba tangani 6 titik dari 22 titik yang ada. Baik, untuk lokasi atau titik-titiknya di mana saja nih Pak rencananya yang mungkin yang awal begitu? Baik, jadi dari jumlah keseluruhan titik perlintasan sebidang antara jalan dengan rel kereta yang terdapat di dalam wilayah Kabupaten Serang itu ada 22 perlintasan. Jadi ada 6 yang sudah ditangani, kemudian 6 yang akan kita rencanakan ditangani, kemudian sisanya 8 akan ditangani setelah yang 6 itu tertangani atau di berikutnya. Gitu. Dan ini menggunakan anggaran alokasi dari dana tak terduga begitu ya Pak Kadis ya? Baik, jadi kalau yang 6 yang sudah ditangani, yang 4 pintu perlintasan itu ditangani oleh kita. Kemudian yang 2 titik perlintasan ditangani oleh PT KAI. Selanjutnya 6 yang 6 berikutnya yang akan kita usulkan untuk ditangani. Memang kita coba karena tidak teranggarkan di DPA tahun ini, maka kita usulkan kepada Ibu Bupati, kita mohon untuk diberikan anggaran, dan oleh Ibu Bupati diarahkan untuk menggunakan dana TP untuk penanganan darurat. Baik. Baik, ini untuk pembagian anggarannya sendiri. Nah, ini yang sudah terpasang sendiri salah satunya di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, begitu ya Pak Kadis ya? Baik, nah itu dari 6 yang akan kita tangani, sementara memang yang terjadi kecelakaan yang di Silebu itu kita tangani secara darurat dulu sambil menunggu nanti turunnya anggaran dana TP. Jadi kita sudah tangani secara swadaya dengan memasang palang pintu perlintasan dan bekerja sama dengan kepala desa di tempat, memanfaatkan atau menggunakan tenaga masyarakat setempat. Jadi memudahkan dalam efektivitas penjagaannya. Betul. Dan ini juga termasuk setelah nanti akan ada palang pintu, kemudian juga akan ada perekrutan untuk petugas penjaga begitu. Yang saat ini sudah berjalan dari 22 titik tadi seperti apa Pak Kadis untuk pembagian? Mungkin ada shift dan lain sebagainya begitu ya Pak? Iya, baik. Jadi yang sudah berjalan, yang memang ada 6, yang 4 yang kita tangani itu kita bagi menjadi 3 shift, memang dijaga dalam 24 jam, masing-masing shiftnya itu 8 jam, dan masing-masing personil pada shift itu 2 orang. Jadi seperti itu. Baik, jadi sistemnya pembagian shift dengan 24 jam penjagaan begitu ya Pak Kadis ya, dengan swadaya masyarakat begitu petugasnya ya Pak? Kalau yang 4 itu dari anggaran yang sudah ada di Dinas Perhubungan. Nah, untuk yang 6 yang memang yang akan kita rencanakan itu menunggu persetujuan atau keluarnya dari dana tak terduga. Baik, jadi akan dalam proses mudah-mudahan dalam waktu dekat telah disetujui oleh Ibu Bupati.
dilaksanakan pembangunan tiang sementara dan perekrutan tenaga penjaganya dari penduduk setempat yang kita berikan pelatihan dan pengetahuan tata cara menjadi petugas penjaga pintu perlintasan. Baik, jadi kurang lebih petugasnya kalau dihitung mungkin 36 petugas begitu ya Pak Kadis? Kurang lebih ya? Iya, betul sekali. Baik, jadi ini nanti juga akan diberikan pelatihan, kemudian juga pembinaan begitu ya untuk bisa memudahkan dan seperti apa sih pembagian petugasnya sendiri begitu ya Pak Kadis kalau sudah berjalan. Betul, jadi memang untuk sementara karena memang ini mengaca dari kejadian kemarin kecelakaan yang terjadi di Cilebu, makanya karena keterbatasan anggaran kita mencoba mengusulkan untuk bantuan dari dana PP. Nah, itu pun hanya sebatas pemasangan palang pintu perlintasan sementara dan petugas penjaganya saja. Nah, sedangkan untuk pembangunan pos permanennya kita sudah mencoba mengusulkan kepada provinsi dan informasi sementara yang kita dapat di Dinas Perhubungan Provinsi bisa mengakomodir untuk pembangunan 3 pos pintu perlintasan. Baik, dan rencananya ini di tahun ini begitu ya Pak, rampung begitu di 6 titik tadi? Kalau yang menggunakan dana TT itu rencana sampai dengan tahun ini. Tapi kalau untuk yang pembangunan pos permanennya, insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun depan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Jadi bertahap ya untuk 6 di tahun ini dan sisanya nanti di tahun depan, di tahun 2023. Baik, Pak Kadis, mungkin sebagai penutup pesan apa yang ingin disampaikan dengan rencana pembuatan palang pintu kereta api, kemudian juga dengan merekrut penjaga 24 jam. Silakan Pak Kadis. Baik, karena ini menyangkut unsur keselamatan, pesan dan sarannya lebih menitik beratkan kepada para pengguna jalan apabila mau melintasi pintu perlintasan kereta api yang sementara ini belum ada penjaga dan belum ada palang pintu perlintasannya, agar lebih berhati-hati, memperhatikan lingkungan, tengok kiri kanan, kemudian juga memperhatikan kondisi sekitar dan masyarakat setempat yang memang lebih mengetahui apabila ada kereta api yang melewat, sehingga tidak terulang lagi kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi yang tidak waspada pada saat melintasi pintu perlintasan sebidang yang tidak dijaga seperti itu. Baik, jadi lebih hati-hati lagi, waspada pada saat menyeberang, apalagi kondisinya mungkin ramai dan lain sebagainya. Ini harus lebih berhati-hati dan sabar mungkin begitu ya Pak Kadis ya. Harus cek sekitarnya juga. Baik. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah ikut bergabung di siaran pagi. Atur nuhun, ini mudah-mudahan lancar aktivitasnya, kemudian rencana dengan membangun palang pintu juga berjalan lancar begitu Pak Kadis. Salam untuk teman-teman di Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Sergel, tadi kebetulan Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang akan melakukan kegiatan rapat begitu ya. Jadi tadi poinnya sudah tertangkap begitu, di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam hal ini akan mengamankan perlintasan kereta, di mana juga akan memasang palang pintu hingga rekrut penjaga. Jadi totalnya kurang lebih ada 36 penjaga, di mana juga memberdayakan masyarakat dengan melakukan pembinaan, kemudian juga pelatihan ya. Jadi seperti apa nanti penjagaannya, kemudian pengaturan shiftnya, dan akan dibangun kurang lebih 6 titik. Nah, untuk tahun ini menggunakan dana tak terduga ya, karena ini memang sifatnya urgensi. Jadi mudah-mudahan sebelum direalisasikan, nah ini kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, hati-hati, waspada pada saat melintasi pintu rel kereta api yang mungkin sampai saat ini masih dalam proses untuk pembuatan palang pintu. Hati-hati, perhatikan sekitar dan waspada ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Yudo 524, ada Kiki, ada Mal, ada Ina Nurani, ada Rudi, Bapak Rudi Suhartanto. Selamat pagi Pak Rudi. Kemudian juga ada Eni Nur Aini, ada Kista, ada Alfian, ada Revan Julian. Selamat pagi Revan. Ada Farid Panengah juga dan lain-lain. Kita akan coba save di GTV-nya Seranggawa FM. Kita lanjut lagi siaran sampai jam 10.